setia, selamat datang di Potma, Podcast Mahasiswa. Saya salah satu aplikasi mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam akan menemani Anda membahas tentang bagaimana lingkungan di UIN Malang dikelola, dirawat, dan dimanfaatkan mulai dari Mahat hingga Taman Kampus. Podcast ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Manajemen Lingkungan Pendidikan. Dan istimewanya, hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya yang akan berbagi pengamatan dan pengalaman mereka tentang bagaimana sistem lingkungan di kampus UIN Malang dikelola. Oke, dari teman-teman boleh memperkenalkan diri masing-masing dari pojok kanan dulu deh. Halo, perkenalkan nama saya Azza Maharani dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, bisa dipanggil Afifah. Halo Kak Viva. Halo, perkenalkan nama aku Masuna dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, biasanya dipanggil Suna. Kak Suna. Selanjutnya dari kiri. Halo, perkenalkan nama saya Safira Arifia Ahmada dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, biasa dipanggil Safira. Kak Safira. Oke, kenalin. Aku Ahmad Sarul Hamdani, bisa dipanggil Sarul dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Oke, di sini saya ditemani oleh 4 rekan saya, ada Kak Afifah, Kak Suna, Kak Safira, dan Kak Sahrul. Jadi bersama mereka kita akan fokus pada 6 lokasi penting di kampus UIN Malang, yaitu yang pertama ada Ma'had Sunan Ampela Ali, yang kedua ada Masjid Tarbiyah atau sering kita sebut sebagai Mastar, terus ada Student Center, gedung perkuliahan, perpustakaan pusat, dan yang terakhir yaitu taman-taman kampus. Oke, kita mulai dari rumah pertama nih bagi mahasiswa UIN Malang. Kak Sahrul nih, gimana pendapat Kak Sahrul sebagai seorang mahasiswa yang pernah tinggal di Ma'had Al-Jamiah UIN Malang nih? Gimana apa sih pengelolaannya, perawatannya, fasilitas yang ada di sana menurut Kak Sahrul nih gimana? Oke, jadi di UIN Malang ini ada salah satu program yaitu namanya program Mahat Tanamela Lali. Nah, program ini ditujukan untuk mahasiswa baru semester 1 dan semester 2 untuk wajib tinggal di Mahat. Untuk Mahat ini dibedakan di dua tempat, yaitu di Mahat Putra dan Mahat Putri. Nah, di Mahat Putra itu ada 6 bangunan asrama. Yang pertama ada Al Ghazali, ada Ibnu Rusdi, ada Ibnu Sina, Muhasibi, Koldun, dan juga Al Farabi. Jadi kalau saya bertempatan di Al Ghazali, dan di Al Ghazali ini ada fasilitas, di setiap asrama itu ada fasilitas, disediakan kamar mandi sama ruang halakoh atau ruang pertemuan. Biasanya untuk kamar mandi ini disediakan 2 kamar mandi untuk setiap tingkat atau setiap lantai itu disediakan, dan juga ada dibangun juga namanya itu JP atau jeding panjang. Nah, jeding panjang ini digunakan untuk fasilitas cowok bersama-sama. Biasanya digunakan untuk mencuci, untuk mandi, untuk wudhu, dan keperluan-keperluan lainnya. Dan juga ada fasilitas penunjang lainnya, yaitu ada lapangan yang bisa digunakan untuk mahat cowok, untuk senam, ataupun olahraga-olahraga lainnya. Nah, untuk pengelolaannya, karena di mahat ini tidak semua adalah mahasiswa baru, tapi juga ada kakak tingkat kita yang ada di sana sebagai pengawas atau pendamping di setiap kamar. Nah, untuk pendampingnya ini biasanya 1 orang, 1 pendamping itu untuk mendampingi 2 atau 3 kamar. Jadi untuk pengelolaan kamar santri itu diawasi dan didampingi langsung oleh pengawas. Kita menyebutnya biasanya muslim. Nah, untuk pengelolaan fasilitas seperti kamar mandi, seperti yang orang-orang yang membersihkan, terus yang nyapu lapangan, itu biasanya ada dari pihak luar ataupun dari petugas kebersihan yang ada di UIN Malang. Terus Berarti pengelolaan lingkungannya itu bukan dari santrinya sendiri ya Kak ya? terkadang juga ada santri yang inisiatif membersihkan sendiri ataupun ada peraturan ataupun seperti rutinitas tiket. Oh iya, oke. Kalau untuk di Mahat Putri sendiri gimana tuh Pak? Kurang lebihnya sama ya, seperti di Mahat Putra. Kalau di Mahat Putri itu ada 4 bangunan, yang biasanya disebut kalau di Mahat itu ada mabna. Mabnanya itu ada 4, yaitu Fatimah Az-Zahra, Musalamah, Abu Bakar Siddiq, dan Khadijah. Di situ bertepatan saya ada di Aba.
Nah, di situ setiap kamar itu memiliki fasilitas kamar mandi. Jadi seluruh kamar putri itu kamar mandinya satu kamar satu. Kemudian jika di Mahaputra itu sebutan pendampingnya itu musrif, sedangkan di Mahaputra itu adalah musrifah. Adapun pengasuh inti dari Mabna itu namanya adalah murabbiyah. Perbedaan dari Mahaputra dan Mahaputri itu kalau di Mahaputri tidak ada halangan. Oh, tidak ada hal. Oke, kita udah ngomongin tentang fasilitas nih Kak. Kira-kira ada nggak sih kendala yang pernah dialami selama Kakak ada di Mahatwin tuh? Sebenarnya pasti ada ya. Eh, Salah satunya itu mungkin ada beberapa sih, tapi yang paling sering kita temui yaitu keran air yang sering mati. Nah, biasanya ini terjadi setiap akhir bulan ataupun di akhir weekend. Itu keran di kamar mandi itu sering macet dan bahkan tidak keluar air sama sekali. Sekalipun keluar itu yang keluar air kotor. Jadi kayak ini gimana sih sistem pengelolaan atau pembersihannya? Jadi nggak cuma terjadi di kamar mandi di asrama, tapi juga terjadi di JP atau Majelis Panjang. Nah, biasanya cowok-cowok itu inisiatif mandinya itu di masjid ataupun di luar. Oke, berarti kendalanya tuh ke air ya Kak ya untuk Ya, salah satunya sih. kira-kira kalau dalam sistem lingkungannya nih Kak, kira-kira gimana sih kira-kira solusi dalam menangani kendala ini tuh gimana tuh Kak? Kalau dari pendapat saya, alangkah baiknya diadakan controlling untuk setiap minggu ataupun setiap bulan. Jadi untuk pengecekan fasilitas ini tidak hanya jadi formalitas, tapi memang benar-benar ditujukan untuk kenyamanan dan kepuasan dari mas santri yang mahal. Karena kan dan kita tahu ya kita juga sudah membayar fasilitas untuk fasilitas, tapi nyatanya fasilitas yang seharusnya kita dapatkan itu tidak terjadi, tidak baik. Karena ya bagaimanapun kita semua dari mas santri baru juga memiliki ekspektasi yang tinggi mengenai Mahat ini, karena kan Mahat ini kan salah satu program unggulan yang ada di Malang. Jadi wajar untuk kita memiliki ekspektasi yang tinggi dari fasilitas yang baik, entah itu dari pengelolaan atau pengawasan yang dari pihak Mahat. Oke, berarti bisa saya tangkap nih ya Kak ya. Berarti pengelolaan dan perawatan manajemen sistem lingkungan di Mahat sendiri itu udah cukup bagus lah ya, cukup bagus untuk gimana nih Kak? Kalau pengelolaannya sih mas dari saya rasa kurang. Ya. Oh kurang, berarti ya harapannya ada peningkatan lah ya Ada untuk peningkatan. manajemen sistem lingkungan di Mahat Al Jamiah Sunan Ampel Al Ali. Nah, oke selanjutnya kita lanjut ke ini nih, student center. Student center ini kan pusat kegiatan berbagai organisasi mahasiswa nih ya Kak. Gimana nih Kak Safira, pendapat Kak Safira tentang manajemen lingkungan di student center ini sendiri? Ya, di student center itu terdapat beberapa fasilitas, yaitu ada dua fasilitas, lantai 1 dan lantai 2. Biasanya di lantai 1 itu terdapat ruang kemahasiswaan, dan di lantai 2 itu ada gedung seperti aula yang digunakan olahraga dan sebuah acara-acara besar, seperti halnya wisuda ataupun dalam acara organisasi. Kemudian dalam ruang mahasiswa itu ada ruang himpunan ataupun ruang unit kegiatan mahasiswa. Kalau untuk ini Kak, kalau untuk pengelolaan sistem lingkungannya di student center itu gimana tuh Kak? Pengelolaan sistem lingkungan dari student center sendiri itu ada pihak sendiri yang mengatur kebersihan di sana, yang agar lingkungan itu tetap terjadi aman dan nyaman. Kemudian adapun sistem peminjaman dalam sport center dan student center itu biasanya itu ketika kita mau mengadakan acara, sebuah organisasi ingin mengadakan acara di student center sendiri itu, kita mengajukan surat ke Kabak Umum Universitas yang ada di rektorat. Setelah disetujui baru kita bisa meminjam tempat tersebut. Kalau itu kan ini ya Kak ya, apa pengelolaan ininya lingkungannya. Kalau pasti kan di dalam student center itu kan pasti ada kayak fasilitas-fasilitas kampus tuh. Terus gimana tuh Kak pemeliharaannya? Itu apakah dari mahasiswa sendiri atau mungkin ada petugas atau mungkin semua warga kampus ikut menjaga dalam pemeliharaan fasilitas tersebut?
dalam menjaga sebuah fasilitas di universitas, pastinya ada dua model yang digunakan, yaitu dari sistem pusatnya sendiri dan kita sendiri. Karena di sana itu juga ada fasilitas printer yang dimana kita sendiri yang merawatnya, tapi untuk pembersihan lingkungannya itu dari pusatnya sendiri. Oh, berarti ada bagian kebersihan sendiri tuh kayak Ya, kebersihan. menjaga student centernya. Oke, selanjutnya kita beralih ke tempat kita menimba ilmu, yaitu gedung perkuliahan. Sebagai mahasiswa MPI sendiri nih, pasti kan sering tuh menggunakan gedung-gedung perkuliahan ya. Gimana sih pendapat Kak Suna tentang pengelolaan, terus kenyamanan di suasana gedung perkuliahan, terutama di ruang kelas tuh Kak? Oke, jadi kita masuk WIN tuh kita di WIN yang pusat ini tuh ada 4 gedung, yaitu ada gedung A, B, C, dan D. Jadi di setiap gedung ini tuh fasilitasnya tuh hampir sama. Jadi untuk di fasilitas umumnya itu ada toilet, kamar mandi cewek dan cowok yang bisa. Jadi itu ada 2 kamar mandi setiap gedungnya. Kemudian juga ada kelas security-nya juga di situ. Dan juga kalau di ruang kelas sendiri itu fasilitasnya ada proyektor, kemudian ada meja dosen, kursi dosen, dan juga meja belajar untuk para mahasiswa-mahasiswinya. Gitu. Oh gitu. Terus kalau suasana kenyamanan yang ada di kelas tuh gimana tuh Kak? Jadi sebenarnya Dewi Mala ini tuh sudah lumayan nyaman, tapi kita tuh ya mahasiswa apalagi yang kita kelasan itu ya, kita tuh merasa agak kegerahan gitu ya Kak. Jadi kan di kelas tuh kita nggak ada kipas, nggak ada AC, jadi kayak itu kayak bikin kita juga sering keringetan, sumur lah juga bikin kayak sesama dia tuh kayak nggak enak gitu. Jadi kurang nyaman lah untuk Iya, pembelajaran. pembelajaran. Tapi kan tadi kakak sempat bilang ya kalau di kampus pusat itu ada 4 gedung. Apakah semua keempat gedung ini tuh mereka juga kurang untuk fasilitas dalam kelasnya seperti yang kakak katakan itu tadi kayak kipas terus AC gitu di 4 gedung itu seperti itu juga atau gimana tuh kak? Nah sebenarnya kalau di gedung D itu kan mungkin gedung baru ya teman-teman. Jadi di situ kayak ada AC-nya, tapi ada yang AC beroperasional dan juga ada yang enggak. Jadi enggak semuanya itu AC-nya tuh lancar gitu loh. Jadi ada yang udah rusak, ada yang masih hidup gitu. Dan itu masih belum direnovasi dan enggak dirubah-rubah juga AC-nya. Terus kalau ngomongin AC-nya nggak terlalu berjalan, jadi menurut Kak Sunang nih, gimana tuh pengelolaan fasilitasnya dalam gedung perkuliahan ini? Mungkin ya kapasitasnya sendiri itu sebenarnya kalau dalam hal kebersihan itu UIN sudah lumayan ya guys, karena kayak ada cleaning service-nya yang mesti bersih-bersih setiap pagi hari, dan juga mungkin setiap kita pulang kuliah tuh mesti dibersihkan karena mesin itu kan dikunci, bukan mesinnya kan sudah dibersihkan kan sama cleaning service-nya. Tapi mungkin untuk yang bikin AC rusak itu kayak memang repotnya kan bisa, jadi kayak nggak semua AC itu dimatiin, jadi tuh ada yang hidup terus tuh ada, jadi mungkin itu yang bikin minimnya kerusakan AC fasilitasnya tuh kayak gitu. Terus juga kalau ngomongin kerusakan AC nih, gimana nih tanggung jawab dari teknisi untuk kan ya setiap apa sih setiap kampus atau enggak setiap gedung perkuliahan itu pasti ada tanggung jawab untuk pemeliharaan pemeliharaan fasilitas itu gimana tuh? Tanggung jawab dari teknisinya sendiri tuh gimana tuh Pak? Kalau itu saya kurang tahu ya, soalnya tuh udah dari lama ya, kayak AC rusak tuh tetap aja guys, kayak gak ada perbaikannya, juga kita udah demo-demo pun itu kayak belum ada tindak baiknya dari rektor maupun dari teknisi-teknisinya, jadi tetap sama aja, gak ada bedanya. Jadi agak lambat gitu. Oke, berarti untuk sistem lingkungan dari gedung perkuliahan ini untuk suasana belajar itu kurang tuh ya kayak Iya. jadi mengurangi konsentrasi terus juga kayak kenyamanan juga kurang lah gitu ya. Oke. Oke, selanjutnya kita beralih ke jantung spiritual kampus UIN Malang nih, yaitu Masjid Tarbiyah atau sering disebut Mastar. Nah, Pak Sahrul sendiri nih, kan Mastar ini kan ini ya kayak di pusatnya di deket sama Mahat Putra. Nah, gimana nih Kak Sahrul sebagai mahasiswa yang kental dengan spiritualnya nih, melihat bagaimana pengelolaan sistem manajemen lingkungan di sana? Mungkin fasilitasnya atau enggak bagaimana kenyamanan suasana di sana? Gimana tuh Kak? Dari pengamatan saya dan juga pengalaman saya,
Kalau di Masjid Tarbiyah ini cukup nyaman ya, karena di dalam masjid itu kan suasananya itu jadi tentram, jadi ayam gitu kan. Dan juga dari pengelolaan ataupun dari kenyamanan masjid emang diperhatikan banget sih sama pengelolanya. Dari kan ada pengelola dari pihak kampus yaitu takmir. Nah, jadi di master ini atau di Masjid Tarbiyah ini ada orang-orang yang mengatur atau mengelola jalannya masjid fasilitas masjid, yaitu ada takmir ataupun marbot. Nah, si takmir ataupun marbot ini itu diambil dari mahasiswa-mahasiswa yang mendaftarkan diri atau mencalonkan diri jadi takmir atau marbot. Nah, kemudian nanti tugasnya ngapain? Nah, dari marbot ini nanti tugasnya itu mengelola, mengatur dan memelihara fasilitas yang ada seperti karpet, kipas angin ataupun tempat wudhu, kamar mandi dan segala macam. Kalau ngomong tentang pemeliharaan masjid mungkin ada marbot atau takmir tadi ya Kak. Nah, Terus pengamatan Kak Sarul nih sebagai mahasiswa Win Malang yang sering sering menggunakan juga master ini, apakah dalam pemeliharaannya, entah itu fasilitas atau enggak lingkungan sekitarnya, itu apakah hanya takmir aja yang andil atau semua warga atau bagaimana? dari yang saya tahu, mungkin ada beberapa mahasiswa yang ikut andil dalam pemeliharaan. Entah itu ikut menyapu, ikut ngepel atau membersihkan tempat-tempat yang ada di masjid. Pastinya, tapi memang tidak banyak orang-orang yang ingin membantu saja. Nah, memang tidak ada arahan khusus untuk mahasiswa atau mahasiswa itu diharuskan membersihkan. Memang dari inisiatif mahasiswanya sendiri sih. Oke. Terus kalau ngomongin tentang kira-kira gimana tuh Kak suasana jamaahnya, terus suasana kenyamanan yang ada di Masjid Tarbiyah sendiri tuh gimana tuh Kak? Untuk suasana yang ada di Mastar ini cukup nyaman dan ramai ya, karena ini juga masih besar. Jadi semua mas santri ini memang diwajibkan sholat berjamaah di masjid tutup. Karena kan ada sistem absensi yang mengharuskan mas santri ini sholat jamaah di masjid, seperti sholat subuh, maghrib sama di isya. Nah itu setiap 3 waktu sholat itu memang diharuskan untuk sholat jamaah di masjid. Jadi untuk meskipun tidak ada ketentuan seperti itu, tetap ramai seperti mahasiswa-mahasiswa yang biasanya ingin istirahat ataupun sekedar ngadem ataupun juga ada beberapa orang yang tadarus di masjid. Jadi cukup ramai sih. Eh, saya juga pengen tahu nih gimana pendapat Kak Safira nih, meskipun Master ini kan emang pusatnya lebih dekat dengan Mahat Putra ya. Gimana nih tanggapan Kak Safira sebagai santri santri putri itu? Gimana tanggapannya tentang sistem lingkungan yang ada di Master itu sendiri? Kalau sistem lingkungan yang ada di Masjid Tarbiyah mungkin kurang lebihnya seperti yang dijelaskan oleh Kak Sahrul. Dan saya tidak begitu banyak lebih tahu di Masjid Tarbiyah itu seperti apa. Tetapi di Mahat Putri pun juga memiliki masjid yang namanya itu Masjid Ulul Albab di situ. Oh, Masjid Ulul Albab. Oke. Nah, Masjid Ulul Albab itu dikhususkan untuk putri. Jadi pada sholat yang diwajibkan pada sholatnya itu adalah sholat subuh, maghrib, dan isya. Kemudian untuk yang mengelolanya itu biasanya juga takmir masjid. Nah, takmirnya itu dari putra. Oh, takmirnya putra. Berarti Mahasantri Putra itu mengelola Dua masjid. dua masjid, Master dan Masjid Ulul Albab. Ya, terutama juga dipakai pada sholat Jumat. Oh, sholat Jumat. Tapi di Masjid Tarbiyah juga dipakai sholat Jumat, Kak? Juga dipakai. Oh, gitu. Oke. Nah, sebelum kita berlanjut ke topik selanjutnya nih, Kak. Kira-kira ada nggak sih, Kak, kendala harian yang pernah Kakak temukan nih sebagai mahasiswa UIN Malang yang pengawatan Kakak di Masjid Tarbiyah sendiri itu? Dari yang saya rasakan sih ada kendala beberapa. Yang pertama dari sistem keamanannya. Kemarin juga terjadi terjadi kejadian yang cukup memprihatinkan ya, karena meskipun ini masjid adalah tempat yang suci, tempat yang sakral untuk beribadah, tetapi tetap aja ada kejahatan. Nah, kemarin itu entah di 2 bulan yang lalu itu ada salah satu orang yang kehilangan barang. Nah, setelah dicek dari CCTV masjid, ternyata ada pencurian.
yang dilakukan oleh oknum. Saya tangkap ya. Kemudian kendala-kendala yang lain seperti mungkin ada beberapa acara yang diadakan di dalam masjid ataupun di tempat yang sholat. Karena kan yang saya tahu biasanya untuk mengadakan acara itu di luar masjid atau di halaman masjid. Nah, jadi kalau membuat acara di dalam masjid ini takutnya memberatkan orang-orang yang membersihkan. Karena kan selain itu untuk tempat beribadah juga kan memang diperbolehkan untuk membuat acara. Tapi alangkah baiknya untuk setelah membuat acara itu dari panitia penyelenggara ataupun orang-orang yang berwenang itu juga membersihkan atau ikut membantu dalam merapikan tempat sholat. Karena kan meskipun itu diperbolehkan, tapi alangkah baiknya dibersihkan lah. Oke, kalau mungkin berarti ada kendala nih ya kak ya. Kalau kita ngomongin kendala, bagaimana nih sudut pandang Kak Sahrul nih mengenai kendala tersebut? Berarti apakah sistem manajemen lingkungan dari untuk Masjid Tarbiyah ini tuh bagaimana? Ataukah kurang atau mungkin sistemnya yang salah atau mungkin oknum-oknum yang lain atau bagaimana tuh Kak? Kalau dari saya sih cukup bagus sih, cukup baik. Tapi memang karena kejahatan ini terjadi karena ada kesempatan, ya mungkin tidak ada yang dapat diperbaiki mungkin dari sistem keamanannya sih. Mungkin keamanannya diperketat ataupun dari pengurus-pengurus pengelola masjid itu juga ikut selain mengatur, mengelola dan memelihara juga dapat mengawasi orang-orang yang ada di sekitar masjid. Karena kan kita tidak tahu siapa yang menjadi korban, siapa yang menjadi pelaku. Siapa tahu orang-orang yang kita kenal, yang dulunya kita kira baik, ternyata bisa menjadi pelaku. Karena kan kejahatan timbul karena ada kesempatan. Oke, berarti untuk manajemen sistem lingkungan sendiri itu udah bagus. Cukup bagus, tapi lebih baik, alangkah baiknya ditingkatkan lagi. Oke, ditingkatkan lagi untuk keamanannya mungkin ya Kak ya. Oke, selanjutnya sekarang kita setelah ngomongin tentang spiritual nih, kita pindah ke tempat atau gudang surganya buku-buku tuh, yaitu Perpustakaan Pusat UIN Malang. Kak Safira nih, apakah Kak Safira itu punya pengalaman pengamatan bagaimana tentang manajemen sistem di lingkungan yang ada di Perpustakaan Pusat UIN Malang sendiri, Kak? Ya, dari berdasarkan pengamatan saya di Perpustakaan UIN Malang sendiri itu ada 3 lantai. Di lantai pertama itu lantai yang biasanya digunakan untuk mengerjakan tugas mahasiswa-mahasiswi atau diskusi. Kemudian di lantai 2 itu terdapat pengelolaan Turnitin, kepenulisan di sana pelatihan kepenulisan itu dilakukan di lantai 2. Kemudian di lantai 3 itu terdapat berbagai macam buku yang bisa dipinjam dan pengelolaan sistem peminjaman buku. Oke, berarti ada 3 lantai ya Kak. Berarti menurut pengamatan Kakak nih, bagaimana fasilitas yang ada di sana, entah itu ruang bacanya, komputer atau fasilitas yang lain tuh gimana tuh Kak? Menurut Kakak pengelolaannya, perawatannya, atau bagaimana pemeliharaannya? Ya, kalau misal pemeliharaan dan perawatannya di sana sudah ada staf-staf yang sudah dibagi sesuai job desk-nya masing-masing. Jadi ketika kita sudah memasuki di perpustakaan, untuk yang menjaga ketika mau masuk kan kita harus disarankan untuk scan barcode yang ada di kartu mahasiswanya sendiri-sendiri. Nah, itu sudah ada petugasnya sendiri. Jadi sudah ada yang melayani perawatan komputer yang untuk scan barcode-nya itu. Kemudian di lantai 2-nya yang tadi seperti yang saya katakan, fasilitas kepenulisan juga sudah ada yang membagi tugas di sana, kemudian yang menjaga dan kebersihannya di sana. Terus untuk di lantai 3 juga sudah ada tugasnya sendiri ketika kita mau meminjam buku, prosedurnya yang menjaganya itu juga siapa. Kemudian sistem lingkungan kebersihannya di sana itu ketika kita memasuki perpustakaan UIN Malang itu tidak diperbolehkan untuk membawa makanan dan minuman terkecuali air mineral. Oke, berarti nggak boleh bawa makanan minuman dari luar ya Kak ya? Soalnya untuk menjaga lingkungan sendiri di perpustakaan pusat sendiri. Nah, terus untuk suasana nih dari Kak Sahrul sama Kak Safira nih, gimana pendapat masing-masing untuk suasana perpustakaan sendiri tuh gimana tuh? Apakah nyaman atau kurang nyaman? Mungkin ada kendala juga seperti yang ada di gedung perkuliahan tadi ya, suasananya panas atau segala macam tuh kayak gimana tuh Kak? Mungkin kalau suasananya yang panas itu lebih tepatnya di lantai 1 karena
banyak sosialisasi yang terdapat di lantai 1, diskusi, kemudian mahasiswa-mahasiswa bekerja kelompok semuanya itu berkumpul di sana. Tetapi juga dibatasi di sana itu. Jadi kan ada lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Nah, lantai 3 itu juga difasilitasi hanya khusus ruang baca. Berarti suasana kenyamanan itu gimana? Menurut saya sih kurang Nyaman kurang gitu ya. nyaman karena juga biasanya tuh wifi di sana itu agak nyandet gitu. Oke, selain lingkungannya juga fasilitas internetnya juga kurang. Kalau Kak Saru sendiri tuh gimana tuh Kak kenyamanan yang ada di perpustakaan pusat tuh? Kalau dari yang saya rasakan sih cukup nyaman ya. Nyaman. Oke. Karena kan saya memang kurang saya sering berada di perpustakaan yang di lantai 2 ataupun di lantai 3. Jadi saya kurang merasakan yang ada di lantai 1. Jadi yang seperti yang dikatakan Kak Sabira kan yang dia rasakan di lantai 1 kan ramai terus kayak sesak gitu kan. Tapi untuk yang di lantai 2 ataupun di lantai 3 yang biasanya dibuat untuk baca-baca buku ataupun untuk kita kegiatan individu itu cukup nyaman sih. Karena tidak ya seperti yang kita tahu di perpustakaan itu kan suasananya senyap, sunyi, jadi cukup tentram, gitu ya, tenang. Jadi untuk kita membuat tugas ataupun kita untuk berpikir itu juga enak. Oke, berarti manajemen sistem lingkungannya di perpustakaan sendiri itu cukup bagus lah ya. Suasananya juga mendukung, terus fasilitasnya semua juga udah ada kayak penanggung jawabnya sendiri gitu. Oke, dari tadi kita udah bahas kayak gedung-gedung, gedung perkuliahan, perpustakaan pusat, terus ada juga Masjid Tarbiyah, ada juga Mahat. Terus sekarang kita selanjutnya kita akan bahas yang terbuka nih, yang hijau-hijau nih. Kayaknya ada yang diem-diem aja dari tadi nih. Kak Afifah nih, gimana Kak Afifah sebagai mahasiswa UIN Malang? Mungkin yang sering bersantai di taman-taman kampus gitu tuh. Gimana pendapat Kak Afifah tuh tentang taman-taman kampus ini, tentang manajemen sistem lingkungannya, tentang bagaimana pengelolaannya, perawatannya, gimana tuh Kak? Oke, kita mulai dari fasilitasnya aja ya Kak ya. Oke, boleh deh. Kalau di taman kampus UIN ini tuh ada ya kursi, meja, ada gazebo sama tempat sampah buat buang sampah, sama ada lampu buat menerangi ketika malam mulai datang. Oke, Mbak. Berarti fasilitasnya cukup lengkap tuh kayak Iya. ada kursi, terus lampu juga buat penerangan. Nah, terus untuk pengelolaan lingkungannya sendiri tuh gimana Kak? Kalau untuk pengelolaan lingkungannya itu taman UIN ini itu biasanya tuh dibersihkan sama petugas kebersihan yang ada di UIN sini sendiri, mulai dari yang menyirami, yang memotong tanaman buat dirapiin kayak gitu, sama apa namanya buat yang nyapu-nyapu bersihin sampah kayak gitu. Tapi nggak memungkiri buat minta tolong sama pihak luar, soalnya kan kalau ada mau penebangan pohon, kalau pohonnya udah terlalu besar kayak mengganggu itu kan perlu ditebang kan. Nah itu biasanya tuh minta tolong sama pihak luar. Berarti ada pihak eksternal tuh ya Kak yang ikut andil untuk menjaga sistem lingkungan di taman kampus sendiri. Kalau udah ngomongin tentang fasilitas kampus nih Kak, gimana tuh kenyamanan dalam Kakak selama Kakak menjadi mahasiswa UIN Malang nih, kenyamanan di taman-taman kampus nih gimana? Pendapat dari Kak Afifah dan Kak Suna deh gimana? Dari Kak siapa dulu nih? Buka dulu aja. Oke, Kak Afifah dulu. Gimana tuh Kak? Kenyamanan yang ada di taman-taman kampus UIN Malang sendiri. Kalau menurut aku sih nyaman banget ya Kak ya, apalagi taman yang di depannya rektorat. Soalnya di taman itu tuh kayak hijau banget gitu Kak, ada 2 pohon, pohonnya tuh besar banget. Di situ tuh mau udaranya tuh panas lagi, panas banget itu tuh dingin. Soalnya kan terkena angin sepoi-sepoi gitu. Sejuk gitu ya Kak ya, sejuk. Biasanya kan juga kayak kalau di taman-taman gini kan dibuat diskusi, buat kerja kelompok, atau nggak gitu me time. Mungkin buat anak mahet yang nggak bisa keluar jauh, akhirnya me time-nya ada di taman kampus depan rektorat. Bener. Biasanya tuh katanya itu namanya tuh Taman Seribu Janji. Kenapa tuh kok dibilang Taman Seribu Janji tuh? Kurang tahu ya kalau itu. Oh, jadi taman depan rektorat itu dibilang Taman Seribu Janji. Ya katanya. Oke. Nah, biasanya kan kayak
dibuat diskusi, terus dibuat kerja kelompok kayak gitu atau rapat-rapat. Mungkin karena suasana yang sepoi-sepoi, terus pemandangan yang hijau, terus otaknya tuh jadi encer gitu. Oh, jadi dari suasana yang tenang terus sejuk itu jadi kayak pengen berjanji mulu tuh ya? Mungkin bisa jadi. Kalau dari Kak Suna sendiri tuh gimana Kak? Kakak merasakan kenyamanan yang ada di Taman Kampus UIN Malang tuh gimana Kak? Ya, aku setuju sama Kak Viva ya. Jadi tuh di depan rektor itu emang tamannya tuh luas banget guys, dan juga dingin, dan apa sih itu nggak bakal pernah panas gitu, walaupun kayak siang hari itu tetap dingin. Dan juga mungkin di sini emang nyaman banget ya guys, kayak buat makan, susu sama teman-teman. Bahkan kalau ada orang yang sudah pun tuh fotonya juga di sini, karena spotnya tuh juga bagus tuh, foto-foto graduation gitu ya, Kak, ya? ikonnya. Jadi mesti seru banget Kak di sini. Dan juga ada gazebo-nya ini, jadi kan enak. Oke. Ada sungai-sungainya juga Kak. Jadi kayak nanti kalau sambil merenung gitu kan, sambil mendengarkan suara Air. jadi lebih tenang gitu loh. Berarti suasana kenyamanan itu sangat apa ya? Sangat top banget lah ya. Udah sejuk, nggak pernah panas, ijo-ijo, terus ada gemericik air juga. Aduh, tenang banget kayaknya tuh kayak. Setelah kita ngomongin fasilitas, kenyamanan tuh kan ini di luar kampus tuh luar kampus, di luar gedung tuh kayak. Nah, terus gimana tuh pengelolaan sampahnya sendiri tuh gimana? Perawatan tanamannya sendiri tuh gimana, Kak? Sepengamatan Kakak. Kalau untuk pengelolaan sampahnya sendiri, itu biasanya itu disatu sama petugas kebersihan tadi. Jadi yang bersihin itu petugas kebersihan kayak gitu. Tapi harusnya ya kita kan sebagai mahasiswa kan ikut menempati gitu loh. Jadi kita harusnya tuh ikut andil untuk membersihkan, tadi. Padahal kan di situ kan juga udah ada tong sampah kan. Jadi harusnya itu langsung dibuang ke tong sampah. Tapi kayak gitu pasti ada aja tuh kayak yang kayak meninggalkan sampah kayak gitu-gitu. Kalau untuk perawatan tanamannya sendiri gimana? Ya, perawatan tanamannya sama Kak. Yang merawat itu dari petugas kebersihannya sendiri. Jadi nanti kalau misal ada tanaman-tanaman yang udah mati, layu, itu nanti ditebang. Terus ada pengadaan bunga-bunga kayak gitu. Oke, tanaman-tanaman yang agak suasananya lebih adem, ayem, lebih kayak enak dilihat gitu ya. Oke, yang terakhir nih Kak, pengen tahu nih pendapat Kak Sunah dan Kak Afifah nih. Setelah kita ngomongin tentang pengolahan sampah, perawatannya, fasilitas, dan juga kenyamanan, suasana kenyamanan yang ada di taman kampus, menurut Kak Afifah dan Kak Sunah nih, bagaimana pendapat kalian tentang manajemen sistem lingkungan untuk taman kampus sendiri itu gimana? Apakah sistem manajemennya itu kurang, ataukah sistem manajemennya itu mungkin harus dirubah atau diperbaiki atau bagaimana? Oke, dari Kak Sunah dulu deh, boleh. Oke. Kalau menurut aku sih udah cukup bagus ya guys, kalau yang di lingkungan yang sama. Soalnya tuh emang tamannya tuh sering dirawat gitu. Kayak kalau udah panjang rumputnya itu dipotong, kemudian juga kalau setiap pagi itu mesti disiram. Jadinya kayak ya misalnya kita merawat agar tamannya nggak mati gitu, tetap hijau, tetap asri, adem gitu. Kalau buat Kak Afifah sendiri pengamatannya gimana tentang manajemen sistem lingkungan untuk Taman Kampus UIN Malang? Kurang lebih sama sih kayak Kak Suna ini, cuma ya karena tadi ada oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab ya. Itu tadi. Jadi kasihan sama petugas kebersihannya tadi loh. Oke, seharusnya berarti karena ini kan lingkungan kampus juga nggak cuman petugas kebersihan aja yang yang menempati, yang ikut ini, tapi juga semualah sebuah warga kampus ikut menjaga untuk menjaga sistem lingkungan di kampus. Oke, demikian tadi perbincangan kita hari ini yang sangat insightful banget tentang manajemen sistem lingkungan yang ada di kampus UIN Malang. Semoga dengan adanya podcast ini bisa semakin meningkatkan kesadaran kita tentang manajemen sistem lingkungan, dan dapat kita simpulkan ya dari berbagai pengamatan dari teman-teman saya tentang sistem manajemen lingkungan yang ada di UIN Malang ini, bahwasanya manajemen sistem lingkungan yang ada di UIN Malang itu memiliki dinamika yang berbeda dalam setiap lokasinya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada teman-teman atas sharing pengalaman dan pengamatannya. Lalu saya ucapkan terima kasih juga kepada pendengar setia Potma, podcast mahasiswa. Semoga topik hari ini bisa menjadikan teman-teman semua
semua wawasan yang bertambahnya wawasan dan juga meningkatkan kesadaran tentang betapa pentingnya sistem manajemen lingkungan, entah itu di kampus, di sekolah, ataupun di manapun kalian berada. Oke, sekian podcast hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.